Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita membahas bab 8, isi seputar konsolidasi. Pada slide pertama ada perubahan dalam bagian entitas induk. Kepemilikan entitas induk dapat berubah, baik meningkat maupun menurun. Perubahan ini dapat terjadi karena aktivitas yang dilakukan entitas induk seperti penambahan pembelian atas saham atau penjualan sebagian saham entitas anak oleh entitas induk. Terus dapat terjadi akibat aktivitas pada entitas anak seperti penerbitan tambahan saham atau pembelian saham treasury oleh entitas anak. Nah, perubahan terhadap pengendalian dapat terjadi akibat entitas induk membeli atau menjual saham entitas anak secara signifikan, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian. Pada PSAK 65 tertulis laporan keuangan konsolidasi menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari nilainya pengendalian diakui di laba rugi. Terus pada PSAK 65 juga mengatur bahwa perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak diperlakukan sebagai transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain, tetapi langsung diakui di ekuitas. Slide berikutnya ada perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Apabila entitas induk membeli kepemilikan tambahan atau menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. 1. Entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. 2. Entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Terus di sini ada perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak, yaitu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak. 1. Entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. 2. Entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. 3. Entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. 4. Entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Akuisisi pada periode interim. Akuisisi saham dapat terjadi kapanpun sepanjang tahun, periode interim, karena akuisisi adalah keputusan strategik perusahaan yang dapat terjadi di setiap saat. A. Perlakuan akuntansi. B. Jurnal eliminasi. C. Kertas kerja konsolidasi. Isu konsolidasi lain yaitu ada saham preferen entitas anak, dividen saham entitas anak, pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian, laba per saham konsolidasian, dan laporan arus kas. Karena sudah di penghujung presentasi, sekian dari saya siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Karena dimulai, maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.